Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ta'mir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, di mana kita masih sama-sama belajar mengambil keterangan dari hadis-hadis tentang syarat-syaratnya salat, sampai kita kepada syarah atau penjelasan daripada hadis riwayat dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Itu salat di atas kendaraannya, di mana dia menghadap kemana kendaraan itu berjalan. Kemudian di dalam tambahan, di dalam Zad al-Bukhari, dalam riwayat Imam al-Bukhari dijelaskan yumi'u bi ra'sihi. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Artinya ketika ruku dan sujud, beliau menggunakan isyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan beliau tidak melakukannya pada solat wajib. Artinya solat yang dilaksanakan di atas kendaraan oleh Nabi SAW adalah solat sunnah. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini, dalam syarahnya dijelaskan yang pertama, jawazu salatun nafilah ala rahilah fis safari. Bolehnya salat sunnah di atas kendaraan di dalam satu safar atau perjalanan. Walau qasiran, walau bila udhrin. Sekalipun safar itu bukan perjalanan yang jauh atau perjalanan yang terlalu jauh, artinya pendek saja. Ya. Walaupun juga tanpa adanya uzur, selama itu adalah solat sunnah. Walau qasiran. Warahilatu sawa'un akanat naqatun aw ghairuha. Dan kendaraan itu bisa jadi atau boleh saja, sama saja, apakah berupa unta ataupun kendaraan yang lainnya. Maka sungguh dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala khimarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas keledainya. Ini menunjukkan bahwa
kendaraan yang ia tumpaki atau yang dinaiki pada saat itu ada kalanya menggunakan keledai, ada kalanya menggunakan unta. Kemudian selanjutnya Imam Al-Baghawi menjelaskan, yajuzu ada'an nafilah 'ala rahilati fis safari tawil wal qasir inda aksaru ahlul ilmi. Jadi menurut mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama menjelaskan boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, baik itu safar yang jauh ataupun safar yang pendek. Kemudian annahu la yalzamul musalla ala rahilati istiqbalul qiblah, bahwasanya tidak diwajibkan bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan untuk menghadap kiblat. Bal yatawajjahu haitsu jihati sairihi, akan tetapi menghadap kemana arah kendaraan itu berjalan. Tidak harus selalu menghadap kiblat. Syukur-syukur nek kendaraannya melakukannya ngulon terus nek nang Indonesia nih Pak, ngulon terus otomatis madhep kiblat terus. Tapi bisa jadi dalam satu keadaan dalannya menggok, belok kiri, belok kanan, bahkan muter balik lah. Itu dalam kondisi seperti itu tidak harus selalu menghadap kiblat, tetapi mengikuti arah kemana kendaraan itu berjalan. Kemudian alla yalzamuhu ruku' was sujud, bahwasanya tidak wajib untuk melakukan ruku' dan sujud di atas kendaraan. Bal yakfil ima'u bi ra'sihi, akan tetapi cukup dengan memberikan isyarat dengan kepalanya. Karena nek ruku' sujud umpamane nunggang unta susah, Pak. Posisinya susah. Nek nunggang keledai lebih susah maning. Kecuali naik perahu, Pak. Nah, naik perahu otomatis gampang nih kan karena omber. Atau naik bis. Naik bis juga susah, Pak. Susah. Apalagi kalau kita sholatnya itu di tengah-tengah tempat lalu lalang orang. Maka cukup dengan memberikan isyarat dengan kepalanya. Ila ruku'i, untuk melakukan ruku', wa ila sujudi, dan untuk melakukan sujud. Wa yakunu sujudu ahfadha minar ruku'i, dan yang dilakukan dengan isyarat itu sujud lebih rendah daripada ruku'. Jadi sami kali tiang sing sholaten niku nganggo kursi, Pak. Ketika dia sujud dan ruku', posisi ruku' atau sujud, sujudnya lebih rendah ketika memberikan isyarat dibandingkan rukuknya. Kemudian selanjutnya, inna hadza la yajuzu fil faridati bal yajibu ayyusalliha mustaqirran fil ardi. Sesungguhnya ini tidak boleh dilakukan pada sholat fardu. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat sunnah. Tidak boleh dilakukan untuk sholat fardu. Bal yajibu ayyusalliha. Kan tapi wajib untuk sholat fardu itu dilakukan mustaqirran fil ardi. Posisinya di tanah. Artinya kalau sekarang mungkin turun dulu, istirahat dulu, berhenti dulu di masjid, singgah di musola, singgah di tempat yang nyaman, kemudian melakukan sholat wajib. Kemudian zahir hadis Anas annahu yajibu alaihi al-istiqbalu inda takbiratul ihram. Zahir hadis ini atau zahir hadis riwayat dari Anas bahwasanya pada hadis sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya wajib untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Ketika melakukan takbiratul
ihram. Fa idza kabbara lil ihrami, dan jika sudah bertakbir untuk takbiratul ihram, mutawajjihan, shalla mutawajjihan jihati sairihi, kemudian sholatnya menghadap ke arah kendaraan itu berjalan. Artinya kados pundi? Artinya kados niki, Pak. Pertama, pada saat takbiratul ihram, kendaraan kita hadapkan dulu ke arah kiblat. Lah apa yang bisa lah, nak mobil kan bisa disetir. Adepna mari kiblat rin, Pak. Lah kalau dulu pakai keledai ataupun unta, untanya dihadapkan ke kiblat dulu untuk melakukan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram selesai, ya Allahu Akbar. Lebar niku madep pundi? Tergantung kendaraan itu menghadap kemana. Yang penting dari saat takbiratul ihram sudah melakukan takbir dengan menghadap kiblat. Otomatis sholat kan buatan sedela. Nah, umpamanya terus langsung begitu takbiratul ihram rampung, terus untane malah menggok, Pak. Menggok kanan, menggok kiri. Ya nggak menjadi masalah. Yang penting adalah menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, hadza kulluhu bina'un ala siddatil ihtimami bil faridati. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya sangat perhatiannya terhadap salat fardu wa wujubi addaiha ala akmali wajhin, dan melakukannya untuk sholat fardu atau sholat wajib itu dengan cara yang akmali wajhin, dengan cara yang paling sempurna atau lebih sempurna. Nek sholat fardu mending istirahat dulu, berhenti di masjid atau di musola, lakukan sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Bihilafin nafilah fa inna fiha taisiran wa tashilan. Berbeda dengan sholat sunnah yang mana ada kemudahan untuk melaksanakan sholat sunnah. Suaranya jelas nang mboten niki, Pak? Jelas. Ketone kayak mikir abot teman niki kayaknya. Rasanya pegah niki. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini al-masyhur min madhab al-Hanabilah anna salatal maktubah la tajuzu 'ala rahilah illa bi'udhrin. Pendapat yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan adanya uzur. Ketika ada uzur. Di antaranya dijelaskan, mislu al-bakhiratis sayyarah. Contohnya, ketika melakukan sholat di atas perahu, Pak. Di atas perahu. Maka dijelaskan oleh Syekh Shadiq Hasan, wa ammal ajalatan nariyah kal kitorati. Adapun ketika melakukan sholat ini berada di atas kendaraan, di atas kapal api, ataupun kal kitorat, di atas kereta api, sepur. Nah, sepur perjalanannya 4 jam, umpamanya itu, Pak. 4 jam berangkat jam 2, 3, 4, 5, 6. Berarti melewati 1 waktu sholat asar. Nek jenengan ora sholat nang dhuwur sepur, sementara jenengan posisi sudah sholat zuhur. Artinya tidak melakukan jamak qashar ataupun jamak biasa. Jenengan bar sholat zuhur, terus jam 2 nunggang sepur kan Purwokerto meng Jakarta. Malah lebih kan 4 jam, Pak.
Nah, 4 jam gampangannya emang di Cirebon. Nah, Tegal lah, taruhlah. Perjalanan sampai sana maghrib. Jenengan selama waktu asar tadi di atas spur, di atas kereta. Maka berarti ada udzur. Jenengan melakukan sholat asar di atas kereta api. Karena adanya udzur. Sebab kau tekan kana maghrib, Pak. Karena sepur kan beda karo bis, Pak, atau beda karo mobil charteran atau mobil pribadi, Pak. Pak Mas ini seperti dulu, saya mau sholat dulu. Itu kesuwen, Bang. Jadwalnya ini kan ada jadwal tetap. Nah, jam semana kudu tekan, lokasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau sekarang ya tetap repot, walaupun sekarang kereta api sudah 2 jalur, tapi nek nganti telatkan jadwalnya, ketabrak, Pak. Nah, ketabrak sepur liane. Berarti adanya udzur. Wasayyarati wattaromati wa nahwiha. Kemudian juga di atas mobil dan yang lainnya. Fa hukmuha inda Syafi'iyah, maka hukumnya dalam madhab Syafi'i adalah hukmus safinah, seperti hukum orang yang sholat di atas perahu, di atas kapal laut atau di atas perahu. Wa hukmuha indal ahnaf hukmur rahilah. Dan hukumnya menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Hanafi adalah hukmur rahilah, seperti hukum orang yang sholat di atas kendaraan. Wa amma ta'irah, dan adapun sholat di atas at-ta'irah, pesawat terbang, fatasihu ma'al ityani bima ya'tabiru laha, maka sah melaksanakan sholat sebagaimana sholat yang dilakukan di atas tanah. Numpak pesawat 9 jam. Umpama itu, Pak. Karena tengarap niku 9 jam, Pak. Ya mungkin aksi dan banter mungkin 8 jam mungkin. Ya. Tapi pas saya naik itu kayaknya kok 9 jam ya. 9 jam. Maka kalau kita nanti mau sholat menunggu pesawatnya turun, ya otomatis sudah lewat waktunya. Waktu sholatnya sudah lewat. Melewati 2 waktu sholat. Umpamanya taruhlah zuhur dan asar. Karena perjalanannya 9 jam. Maka menurut Imam Ahmad, Imam Hanafi, pendapat Hanafi ya, dihukumi seperti orang yang sholat di atas kendaraan. Karena uzur. Maka boleh melaksanakan sholat wajib di atas pesawat terbang tadi. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang menghukuminya berbeda. Maka ada yang berpendapat demikian. Pada saat di pesawat hanya menghormati waktu, sholat lihurmatil wakti. Tapi nanti pada saat sudah turun, kemudian kembali melaksanakan sholat yang tadi. Tapi menurut Imam Hanafi dihukumi seperti orang yang berada sholat atau sholat di atas kendaraan karena adanya uzur. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini, wa illa lam tasihu illa ayyahrujal waqta alaihi wa huwa fiha fa yusalla hasba halihi. Maka ketika berada di atas pesawat ini tidak sah kecuali ketika dia khawatir begitu turun dari pesawat sudah keluar waktunya. Maka dalam kondisi seperti ini wa huwa fiha fa yusalla hasba halihi, dia melaksanakan sholat sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Ya sudah, lakukan sholat di atas pesawat. Dengan sholat dan bacaan semuanya sempurna. Cuma gerakan ruku dan sujudnya
dilakukan dengan isyarat. Kalau perjalanan pesawatnya lama, Pak. Tapi nek nunggang motor mabur mung 2 jam. Nah, ini bisa dikondisikan. Artinya, taruhlah nih, naik pesawat dari Jogja ke mana? Jakarta. Malah orang nanti sejam apa ya mungkin ya. Taruhlah 1 jam umpamanya ya, 1 jam. Dari Jogja ke Jakarta. Atau taruhlah biar gampang dari Jogja ke Padang, Sumatera Barat. 2 jam umpamanya. Ya sudah, laksanakan dulu sholat zuhur. Nanti sampai sana turun, masih bisa melaksanakan sholat asar. Atau kalau mau dijamak nih, begitu di Jogja, dari Banjar ke Jogja 4 jam naik kendaraan. Nanti dari Jogja di sana sudah masuk waktu zuhur. Sekaligus niatkan di bandara itu atau di musola bandara sholat jamak qashar antara zuhur dan asar. Nanti naik pesawat sudah enggak melaksanakan sholat lagi di atas pesawat. Sudah enak. Lebih tenang. Jadi ini dilakukan ketika rujal waqta alaihi wa huwa fiha. Sampai keluar waktunya sementara dia masih berada di atas pesawat. Maka fayusalla hasba halihi. Ia melaksanakan sholat sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Kemudian di dalam riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam." Bumi semuanya itu adalah masjid. Semuanya adalah tempat sujud. Illal maqbarah, kecuali kuburan. Wal hammam, dan WC atau kamar mandi. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini adalah al-ardu kulluha masjidun fa'ay baqa'ati minal ardi khadaratil muslim fiha salah shalla fiha. Bumi itu semuanya, tanah itu semuanya adalah tempat sujud. Maka dimanapun tempat seorang muslim itu menghadiri, berada, lalu menemui waktu sholat, dan panjenengan mengalas, Pak, masuk ke hutan, menemui waktu sholat di sana, ya sudah, shalla fiha, lakukan sholat di sana. Jenengan kebone aduh, malasnya aduh, perjalanan dari kebun ke pulang atau ke musola atau ke masjid jauh, Pak. Perjalanan jauh, merepotkan. Kemudian di kebun itu mendapati waktu sholat zuhur, umpamanya. Biasanya yang sering dilewati adalah waktu sholat zuhur. Karena biasanya kalau di daerah Sumatera dahulu, kalau sekarang kendaraan kan sudah banyak. Wong mengeladang, mengalas ya wis nunggang motor. Kok begitu awan ya balik. Kok begitu bar zuhur mangkat maning nunggang motor maning. Tapi dulu, masih masa-masa saya kecil dulu, semuanya itu jalan kaki. Anak pit ondel wis main banget, Pak. Nah, pit ondel nek manjat mudun ya mantan kemeng, Pak. Biasanya pergi ke ladang pagi. Pulang dari ladang paling jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 nangkana kan nasi padang, Pak. Nangkana kan wis peteng mandan. Nangkana nasi padang. Bahkan nasi panas. Jam 5 pulang. Berarti ada 2 waktu sholat yang dilewati. Waktu zuhur dan asar. Mereka rata-rata punya gubuk. Di ladang itu ada gubuk. Ada waktu sholat, ya sudah sholat di sana. Tidak harus pulang dulu ke masjid. Lah kok ya kesel tentang waktu ini, Pak. Karena semua bumi ini adalah tempat sujud. Semua tanah ini adalah tempat sujud. Maka dimanapun seorang muslim mendapati waktu sholat, lakukan sholat di tempat tersebut. Wa hadza ma yufidu ahaditsun katsiratun. Dan ini apa yang diberikan faidah
keterangan tentang ini, banyak hadis yang menjelaskan. Di antaranya, di mana Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepadaku 5 keutamaan yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Nabi. Jadi khusus ini diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Yaitu ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini bagi Nabi Muhammad dan juga umatnya, bagi kaum muslimin, sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Yaitu ketika kita melaksanakan tayamum. Kemudian yang kedua, la tasihus shalah fil maqbarah allati hiya madfanul mauta. Tidak sah salat yang dilaksanakan di pemakaman, di kuburan. Kenapa? Karena itu adalah tempat mengubur jenazah. Tempat mengubur orang yang meninggal dunia. Di mana Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu melaksanakan salat menghadap kuburan dan jangan duduk-duduk di atas kuburan. Kecuali, ada pengecualian salat jenazah. Jadi kalau di kuburan dikecualikan adalah salat jenazah. Ketika ada orang yang belum sempat melaksanakan salat jenazah, mungkin anaknya ada yang jauh. Kalau harus menunggu anaknya kelamaan, begitu anaknya sampai di rumah, jenazah orang tuanya sudah dikuburkan. Maka salat jenazah boleh dilaksanakan di atas kuburan bagi yang belum melaksanakan salat jenazah. Tapi salat fardu dan juga salat sunnah yang lainnya tidak diperbolehkan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, Ibnu Hazm menjelaskan ahadisun nahyu 'anis salati fil maqbarah mutawatirah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan salat di kuburan itu derajatnya mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak jalur. Maka dijelaskan oleh beliau, wala yas'a ahadun tarkuha. Maka tidak boleh seorang pun meninggalkan keterangan dari hadis ini. Jadi jangan sampai kita ini lah apa malah begitu. Jangan, karena apa? Hadis yang menjelaskan larangan ini sampai derajatnya mutawatir. Wa jazmu ghairu wahid minal muhakkikina, dan menetapkan lebih dari satu orang dari para muhakkik. Jadi muhakkik adalah orang yang mentahkik, meneliti, kemudian menetapkan. Para muhakkik. Bi'annal illata saddu dzari'ah an ibadati arbabiha. Yang menjadi ilat, kenapa dilarang? Kenapa Nabi SAW melarang? Jadi yang menjadi ilat, alasannya dilarang, ini merupakan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah adalah menutup celah supaya tidak ada penyembahan kepada berhala-berhala. Loh kok berhala? Karena bisa jadi ketika orang yang dikubur tadi, yang di kuburan tadi, di satu waktu diagung-agungkan, akhirnya akan disembah-sembah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW sebagai saddul dzari'ah, untuk menutup celah supaya tidak terjadi penyembahan kepada berhala. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan, ta'zimul kubur a'zamu makaidu syaitan allati kada biha aksarun nas. Pengagungan kepada kuburan adalah tipu daya setan yang paling besar
merupakan tipu daya setan yang paling besar. Allati kada biha aksarun nas, yang banyak orang itu tertipu dengan tipu daya setan ini. Awal mula hanya untuk mengenang, supaya dikenang. Ini loh dulu orang yang berjuang di desa ini. Lambat laun nih dibuat patung. Atau mungkin awal-awal hanya ditempelkan gambarnya, dibikin surah dari orang-orang soleh tadi. Udah lama-lama kok kurang marem, ya kan? Gambar kurang marem, digawe patung, Pak. Lama-lama disembah-sembah. Ini merupakan tipu daya setan. Maka untuk menutup celah itu, maka dilarang hal ini dilakukan. Selanjutnya, Syekh Taqiyuddin menjelaskan umumu kalamihim yujibu man'u shalah inda qabri wahid. Jadi umumnya perkataan mereka itu mewajibkan melarang sholat di kuburan. Ini merupakan penjelasan bahwasanya wastasna sholatul janazah bil maqbarah, dikecualikan sholat jenazah yang dilakukan di maqbarah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut, fa khassan nahyu bidzalika, maka mengkhususkan dari larangan tadi. Li'annaha du'a'un lil mayyit, karena salat jenazah itu kan tidak ada ruku' dan tidak ada sujudnya. Artinya salat jenazah itu sebenarnya adalah mendoakan jenazah. Isinya salat jenazah niku bukan seperti yang kita lakukan seperti sholat wajib, tapi isinya adalah mendoakan. Pada saat takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kemudian membaca sholawat. Takbir keempat mendoakan. Ketiga mendoakan, takbir keempat mendoakan. Isinya donga. Nah. La tasmilu ruku'an wala sujudan. Jadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Wala khafda wala raf'an. Tidak ada menunduk dan tidak ada mengangkat atau bangkit dari ruku ataupun sujud. Maka dikecualikan adalah salat jenazah. Yastafadu fin nahyi 'ani salati fil maqbarah an-nahyu an kulli makanin fihi asya'a yahsha an ta'zimuha yu'addi ila ibadatiha. Hadis ini memberikan faedah. Larangan sholat di kuburan itu juga memberikan larangan juga kepada sholat di semua tempat yang dikhawatirkan kita akan mengagung-agungkannya. Yang dikhawatirkan ketika sudah mengagungkan yu'addi ila ibadatiha, akhirnya akan menjurus atau menjerumuskan kita menyembah-nyembahnya. Kas-sholati inda tamasil, contohnya sholat di samping patung. Nah, sholat di samping patung. Kemudian ini juga larangannya sama seperti sholat di kuburan. Wasuar, sholat di hadapan gambar-gambar tertentu. Pemana anak gambarnya Pangeran Diponegoro, pemana nggih sholat nang kono, Pak. Nah, dikhawatirkan awal mula mengagungkan, lambat laun bisa menyebabkan kita menyembahnya. Niku. Kemudian juga termasuk wal kanais, salat di gereja-gereja. Nah, ini boten angsal juga, Pak. Salat teng gereja. La tasihhu shalah fil hammam, kemudian tidak boleh salat di kamar mandi atau di WC. Yastafadu minan nahyi anil hamami an-nahyu amma sabahu min mawatin asyayatin. Jadi faidah kenapa dilarang kita melaksanakan sholat di WC atau di kamar mandi? Karena itu termasuk juga tempat yang diserupakan dengan mawatin asyayatin, tempat-tempat setan.
Artinya larangan kita sholat di kamar mandi. Niku dilarang karena itu tempat yang kotor, Pak. Tempat yang kotor. Juga diserupakan dengan hal ini. Kita dilarang sholat di tempat-tempat yang menjadi tempatnya setan. Contohnya nopo Pak niki? Kamajalisil lahwi al-muharram. Tempat-tempat permainan yang diharamkan. Minal aflamil khali'ah. Contohnya ini, tempat-tempat diputarnya film-film porno. Nah, kok malah sholat nang kono, Pak? Gedung bioskop. Nah, sekian gedung bioskop ya. Tapi sudah jarang, nggak seperti dulu. Nang gedung bioskop, tempat di situ ternyata diputar film-film porno. Khusus film porno. Sholat di situ dilarang. Karena sama halnya tempat tadi adalah tempat-tempatnya setan. Wal aghanil majinah. Kemudian tempat-tempat yang dibawakan lagu-lagu yang cabul. Lagu-lagu porno, Pak. Nah, contohnya kan lagu-lagu sing arahin niku menjurus ke pornografi. Wal al'abil muharramah, tempat-tempat permainan yang diharamkan. Wa majalisil majun, kemudian tempat-tempat prostitusi. Napa istilah? Lokalisasi. Salat di sana juga termasuk yang dilarang. Karena itu adalah tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Fa kulluha mawatinu syayatin. Maka semuanya itu adalah tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Tanziruhu anha ta'atillahi wa ibadatihi. Yang mana di tempat-tempat seperti itu sulit kita untuk taat kepada Allah. Sepi dari ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Tempat minum-minuman keras, umpamanya ya. Kafe sing isine minuman keras kayak gitu umpamanya ini. Seperti apa itu yang di Banjar itu apa? Outlet apa? Outlet 23, Pak. Enggak tahu udah ditutup apa belum nih. Outlet 23 apa outlet apa itu ya. Singkatannya untuk menjual minuman keras. Di tempat-tempat yang menjadi sarang-sarangnya setan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini Imam An-Nawawi menjelaskan as-salatu fi ma'wa syaitan makruhun bil ittifaq. Salat di sarangnya setan itu dimakruhkan dan ini menjadi kesepakatan. Wa dzalika mislu mawadi'al khamri. Yang demikian itu seperti juga salat di tempat khamr. Wal hanah, dan juga tempat-tempat diputarnya musik-musik. Wa mawadi'al was wa nahwiha minal ma'asil fahisah, dari tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan niku sedaya termasuk ingkang dipun larang. Sampun surung napa dereng nih? 2 menit lagi nggih. Mungkin ini yang kita pelajari, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan satu hadis lagi. Wonten napa mboten? Pilih untuk. Kalau tidak ada saya tambahkan satu hadis lagi riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha ayyusalla fi sab'i mawatin." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di 7 tempat. Al-mazbalah, yang pertama, salat di tempat pembuangan sampah. Wal majzarah, kemudian salat di tempat penyembelihan binatang. Wal maqbarah, yang ketiga salat di pemakaman. Wa qari'atit thariq, salat di tengah jalan atau di jalan umum. Wal hammam, salat di WC atau kamar mandi. Wa mawatinil ibil, salat di kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, selanjutnya salat di atas Ka'bah.
Maksudnya di atas kapal nang dhuwur Pak. Nah, walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, al-hadisu fihi an-nahyu 'anis salati fi sab'ati mawatin wa 'adadah. Hadis ini menjelaskan larangan salat di 7 tempat ini. Kemudian al-maqbar wal hammam, jadi kuburan dan juga WC telah dijelaskan oleh dalil sebelumnya yang menjelaskan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Dan juga hadis yang lain, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah salat menghadap kuburan dan jangan duduk-duduk di atas kuburan. Tapi ternyata ada beberapa sebagian kaum muslimin yang ketika proses pemakaman itu mereka bermudah-mudah. Agi proses pemakaman pada jagong nang dhuwur kijing, Mbak. Wonten napa mboten niku? Jadi kijing pada nggo jagong iki sih, nyatane wong bersih sih mungkin sih, kijingnya keramik masalahnya. Jagong duduk karo dopokan karo udut, Pak. Nah, niku termasuk sing dilarang. Perkawis sing dilarang. Ya mungkin belum sampainya hal ini kepada mereka, ataupun bisa jadi memang mereka menganggap lah jarene sapa kayak meremehkan. Bisa jadi meremeh. Padahal itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi, nanti saya jelaskan yang lainnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. A'tonul ibil, di kandang unta, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu fi a'tonil ibil, jangan kamu sholat di kandang unta. Pada hadis lain dijelaskan, ada sahabat yang bertanya, bolehkah saya sholat di kandang kambing? Nabi menjawab, boleh. Kemudian bertanya lagi, bolehkah saya sholat di kandang unta? Tidak boleh. Jadi nang kandang wedhus uli, tapi nang kandang unta mboten angsal. Menunjukkan bahwa sholat di kandang unta tidak diperbolehkan. Insyaallah penjelasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.